Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya dengan NIM 2019-230028, ingin membuat presentasi tentang soal ujian tengah semester intelijensi buatan atau artifact intelligence. Di sini saya akan menjelaskan beberapa algoritma yang ada di dalam artificial intelligence atau intelijensi buatan pada mata kuliah intelijensi buatan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari pengertian dari intelijensi buatan atau bisa disebut kecerdasan buatan, atau umumnya adalah artificial intelligence atau AI, adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Sedangkan menurut MacLeod dan Shell, kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Di sini ada beberapa contoh intelijensi buatan. Yang pertama adalah Deep Facebook. Deep Facebook ini merupakan aplikasi intelijensi buatan yang mengubah muka seseorang menjadi misalnya model atau artis atau public figure dengan menggunakan aplikasi Deepface yang ada yang disediakan oleh Facebook. Lalu yang kedua adalah rekomendasi e-commerce. Yang dimaksudkan adalah rekomendasi e-commerce ini adalah sesuatu barang yang dijual di e-commerce akan direkomendasikan di dalam halaman aplikasi seseorang. Misal seseorang lihat-lihat barang yang ada di e-commerce, lalu di aplikasi sosmed seperti Facebook akan ditampilkan iklan atau rekomendasi dari e-commerce yang sudah dilihat tadi gitu. Yang ketiga adalah asisten virtual. Nah, asisten virtual ini misalnya contohnya adalah Oke Google atau Alexa gitu. Jadi memudahkan penggunaan aplikasi atau barang yang menggunakan asisten virtual dengan sistem suara, sensor suara. Oke, lanjut. Di sini kita akan membahas jenis-jenis algoritma intelijensi buatan atau yang disingkat AI. Yang pertama adalah BFS atau Breadth First Search. Yang kedua adalah DFS atau Deep First Search. Nah, yang ketiga adalah UCS atau Uniform Cost Search. Yang keempat adalah heuristic. Yang kelima adalah implementasi sistem fuzzy. Nah, yang pertama adalah pengertian BFS. BFS atau Breadth First Search merupakan suatu algoritma pencarian secara melebar mulai dari titik awal pencarian atau root hingga menemukan titik tujuan. Pencarian diawali dari titik awal, kemudian mengunjungi titik-titik yang bertetangga atau sejajar terlebih dahulu. Jika masih tidak ditemukan, dilanjutkan dengan mengunjungi titik berikutnya dengan syarat masih bertetangga. Nah, ini adalah contoh asumsi breadth first search, yang dimana ada titik awal, titik tujuan, dan biaya. Masing-masing titik ini, titik awal, titik tujuan, dan biaya itu adalah beda-beda. Ada yang
titik tujuannya titik B biayanya 10, titik A titik awalnya A, titik tujuannya E biayanya 11 dan seterusnya. Lalu di sini ada lanjutannya. Jika diilustrasikan dalam gambar, maka modal data awal tadi adalah sebagai berikut. Seperti ini. Ini adalah ilustrasi dari data yang ini tadi. Sebelum masuk ke dalam langkah-langkah yang pembahasan algoritma, ada beberapa konstanta atau parameter yang harus diketahui, yaitu tentukan jumlah titik yang harus dihubungkan. Nah, misalkan diasumsikan dalam kasus ini jumlah titik ada 5 buah, berarti codingannya adalah konstanta jumlah titik as integer sama dengan 5. Lalu di sini ada contoh source code BFS atau breadth first search. Nah, di sini saya menggunakan Google Colab yang berdasarkan program Python. Di sini bisa dilihat 5 mempunyai turunan 3 dan 7, 3 mempunyai turunan 2 dan 4, 7 mempunyai turunan 8 dan 2 tidak mempunyai turunan, 4 mempunyai turunan 8 dan 8 tidak mempunyai turunan atau habis. Jadi codingan ini untuk sebagai seperti pohon turunan gitu. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Program following is the breadth first search adalah 5, 3, 7, 2, 4, 8. Sesuai urutan yang tadi di sini. Oke. Ini untuk outputnya. Nah, yang selanjutnya adalah pengertian DFS atau Deep First Search. Nah, adalah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul, kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya, simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi, demikian seterusnya. Jika graf berbentuk pohon berakar, maka semua simpul pada arus D dikunjungi lebih dahulu sebelum simpul-simpul pada arus D plus 1. Oh, ini arus benar. Nah, ini untuk contoh asumsi dari DFS. Ini kita bisa lihat untuk ininya, gambarnya. Nah, di sini ada antrian A, dalam kurung cek A bukan solusi maka simpan di output. B, C, cek B, B bukan solusi maka simpan di output. C, D, cek D, cek C, C bukan solusi maka simpan di output, dan seterusnya. Maka akan menghasilkan A, B, C, E, D, dan F. Berdasarkan langkah-langkah di atas, dapat disimpulkan dengan breadth first search atau BFS didapat jalur yang paling optimal adalah jalur A, B, C, D, E, D, F. Jadi DFS ini masih bersamaan gitu, masih terhubung dengan BFS atau breadth first search. Jadi hampir sama namanya, cuma yang membedakan cara awalnya seperti itu. Lalu di sini untuk contoh source code dari DFS tersebut hampir sama kurang lebih, cuma kali ini saya menggunakan huruf. Menggunakan huruf seperti A, B, C, D, E, F, G. Lalu di sini ada tulisan DFS dalam kurung visit graph A. Jadi A yang dimaksud ini adalah A yang ini, mulai garis startnya dari A sini sampai H sini. Jadi outputnya itu adalah 5, 3, 2, 4, 8, 7.
Terus pengertian UCS, Uniform Cost Search. UCS atau UCS adalah algoritma search tree atau graph yang digunakan untuk menyelesaikan beberapa persoalan. Algoritma ini memulai pencarian dari root node, kemudian dilanjutkan ke node selanjutnya. Nah, ini adalah ilustrasi Uniform Cost Search. Bisa dilihat sini startnya cabang. Ada yang arah ke 7, tapi yang 7 tidak bisa dilanjut karena mungkin codingannya 7 itu berhenti di angka 7. Lalu lanjut cabang kedua, nomor 2, lalu lanjut ke 3, dan ada bercabang lagi antara 3 dan 4. Nah, jadi programnya milik ketiga dan milik ketiga lagi. Jadi programnya ialah 7, 2, 3, 3, 4, 3. Seperti itu. Lalu di sini adalah contoh source code UCS. Di sini saya menggunakan metode input pada source code Uniform Cost Search. Sini saya menggunakan import queue atau antrian. Nah, yang saya simbolkan sebagai key. Nah, di sini codingan menggunakan if start not in graph, berarti jika start tidak mau jika start sama dengan ini dan diakhiri ini. Nah, lalu sementara not antrian kosong, seperti itu kurang lebih. Lalu di sini ada codingan lagi, hampir sama kayak sebelumnya, cuma yang ini nih, ini untuk memasukkan inputan nih. Untuk memasukkan inputan. Lalu di sini ada if, ada def main graph, read graph, search graph, arat, dan Bukares. Nah, maksudnya arat Bukares ini adalah nama gitu. Lalu untuk outputnya adalah ini. Kenapa 2? Karena di sini dp-nya cuma ada 2, 1 arat dan 2 Bukares. Yang ketiga yang selanjutnya adalah pengertian heuristik. Nah, heuristik adalah sebuah teknik yang mengembangkan efisiensi dalam proses pencarian, namun dengan kemungkinan mengorbankan kelengkapan completeness. Fungsi heuristik digunakan untuk mengevaluasi keadaan-keadaan problema individual dan menentukan seberapa jauh hal tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan solusi yang diinginkan. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis heuristik. Yang pertama adalah generate and test, yang kedua adalah hill climbing, yang ketiga adalah best first search, yang keempat adalah alpha beta planning, yang kelima adalah means and analysis, yang keenam adalah constraint satisfaction, yang ketujuh adalah simulate and link. Nah, jadi jenis-jenis heuristik ini ada 7, dan masing-masing ada ciri-ciri dan contohnya. Di sini saya akan membahas yang pertama adalah ilustrasi heuristik yang jenis generate and test. Di sini kita bisa lihat, di sini ada gambarnya. Nah, penyelesaian dengan metode generate and test. Ini menyelesaikan dengan generate and test. Lalu selanjutnya ada hill climbing. Nah, contoh TSP dengan simple hill climbing dengan rumus n tanda seru per 2 tanda seru dalam kurung n kurang 2 tanda seru. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk pohon akarnya seperti ini kurang lebih. Lalu selanjutnya ada best first search. Nah, ini
ini salah satu ilustrasi heuristik paling mudah mungkin ya, paling mudah dan terbaik untuk mencari ilustrasi heuristik tersebut dengan menggunakan not, G, H, dan F. Nah, jadi tidak terlalu sulit dari sebelum-sebelumnya, akan dinamakan best first search atau pencarian pertama terbaik. Lalu selanjutnya di sini ada contoh source code heuristic. Di sini saya menggunakan dua, yang pertama modul dan yang satu lagi adalah program utama. Di sini modul saya simpulkan menggunakan grafis dengan import diagram, import diagram, terus import host, import copy, functor, dan time. Nah, menggunakan counter sama dengan 1. Nah, di sini untuk heuristik ini saya membuat program tentang puzzle 8 angka. Bisa dilihat saya menggunakan script child sama dengan 0, J sama dengan 0, dengan font sama dengan false, matriksnya copy dot type copy dalam kurung parent state. Nah, ini saya menggunakan perulangan for i. Lalu selanjutnya ini if move left ini maksudnya adalah menggeser angka yang sebelumnya berantakan, kita susun sesuai dengan logika kita memasang angka puzzle tersebut. Sini saya menggunakan left, right, up, dan down. Nah, masing-masing codingan ini ada langkahnya, ada move-nya, jadi tidak sembarangan asal. Lalu di sini ada custom sort atau mengurutkan sesuai apa yang kita jelaskan yang pada di if ini, maka akan disusun dengan rapi. Lalu di sini ada depth, Manhattan, distance, yaitu jaraknya agar supaya rapi, terlihat rapi dan tidak berantakan. Lalu di sini ada depth a star. Nah, yang ini untuk merapikan sisi-sisinya agar tidak berantakan juga, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada while true, atau bisa kurang lebih saya simpulkan ini untuk modul untuk ini apa namanya, menamai dari setiap pergerakan. Nah, atau bisa dikurang, atau ini label current state parent move, jadi menandai bahwa pergerakan itu bergerak seperti itu. Nah, ini sama lanjutannya. Nah, ini sama terakhir di sini greedy basewords. Di sini pakai greedy basewords bersama kayak tadi di atas. Lalu di sini adalah dot ygraph comment webs graph. Jadi di sini juga sekalian yang menggunakan webs graph atau pohon akar, atau pohon akar webs agar tersusun rapi juga. Ini masih lanjutan tadi. Nah, yang ini adalah contoh source code heuristik dari program utama. Iya. Ini yang pertama, yang kelanjutannya. Maaf. Jadi di sini adalah initial state-nya, ini berantakan 2, 3, 5, 1, 4, 8, 7, 0. Final state-nya saya mau bikin 1, 2, 3, 4, tengahnya kosong, 5, 6, 7, 8. Dengan di sini saya menamakannya main for graph, state space graph dengan state space graph,
artinya mengasih jarak ruang agar tidak berantakan seperti itu. Di sini ada opposite movement, yaitu pergerakan yang awalnya ini initial state menjadi final state dengan opposite movement, yaitu up, down, down, up, left, right, right, and left. Nah, untuk goal form-nya itu adalah false, kill state-nya seminal state, initial state, one, sama dengan dalam tanda kutip 0, 1, yang kurang lebih seperti itu. Dan goal level 1 nya itu adalah 9999. Lalu ini untuk jika if kira state level lebih besar dari goal level plus 1, break, berarti menyetop atau menjeda sementara, seperti itu. Lalu ini sisanya untuk pergerakan-pergerakan, untuk melakukan pergerakan. Nah, ini untuk lanjutannya. Sini saya menggunakan output test pastry inform.jv view through. Jadi view through ini untuk menampilkan final stats yang tadi. Nah, ini adalah final stats-nya. Jadi terus rapi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir adalah pengertian fuzzy. Nah, fuzzy logic ini jika di atau dalam bahasa Indonesianya, logika fuzzy ini adalah teknik atau metode yang dipakai untuk mengatasi hal yang tidak pasti pada masalah-masalah yang mempunyai banyak jawaban. Pada dasarnya, fuzzy logic ini merupakan logika bernilai banyak atau multi-valued logic yang mampu mendefinisikan nilai di antara keadaan yang konvensional seperti benar atau salah, ya atau tidak, putih atau hitam, dan lain-lain. Penalaran logika fuzzy menyediakan cara untuk memahami kinerja sistem dengan cara menilai input dan output sistem dari hasil pengamatan tersebut. Nah, jadi logika fuzzy ini menyediakan cara untuk menggambarkan kesimpulan pasti dari informasi yang samar-samar, ambigu, dan tidak tepat. Fuzzy logic ini sendiri pertama kali dikembangkan oleh Lotfi Azadeh pada tahun 1965. Nah, di sini ada contoh source code dari fuzzy system ini tersebut. Di sini menjelaskan codingan untuk menentukan jumlah inventory dan jumlah permintaan. Jadi jumlah inventory-nya ini adalah 32 dan permintaannya 37. Jadi di sini inventory 32, berarti saya menjelaskan adalah J underscore inventory sampai dengan 32, berarti jumlah inventory adalah 32, seperti itu. Lalu sini menggunakan if, codingan if ini. Di sini codingannya udah dari sana sendiri, kurang lebih seperti itu ya. Lalu di sini saya akan mencetak atau print. Ada tiga cetakan. Yang pertama, print nilai fuzzy inventory minim, nilai fuzzy inventory sedang, dan nilai fuzzy inventory banyak. Nah, ini inventory minim sedang dan banyak ini saya ambil dari sini. Ini F inventory ini saya ambil. Nah, habis itu
Setelah selesainya mencetak nilai fuzzy dari inventory minim sampai banyak, nah lanjut mencetak jumlah permintaan. Nah ini maksudnya print jumlah permintaan ini untuk menamai halaman jumlah permintaan, dan untuk print kosong ini untuk memberi spasi enter agar tidak berantakan halamannya. Lalu di sini ada komen dengan hashtag falsifikasi variabel jumlah permintaan. Nah di sini hampir sama seperti tadi. Di sini saya menggunakan J underscore permintaan sama dengan 37 dengan yang artinya adalah jumlah permintaannya yaitu 37. Nah di sini bersama kayak tadi di jumlah inventory, yaitu adalah F permintaan rendah, sedang, dan tinggi. Nah di sini codingannya mencetak print nilai fuzzy permintaan rendah, sedang, dan tinggi. Nah, jadi ini codingan ini dimasukin ke sini agar nanti tercetak angkanya. Lalu di sini adalah print roll if then, roll jika kemudian atau hukum jika kemudian. Di sini ada rule 1 sampai rule 9. Ini menjelaskan jika rule pertama F produksi kecil R1 sama dengan min, berarti permintaannya rendah, inventorinya minim. Untuk yang rule kedua, permintaannya rendah, inventorinya sedang. Dan rule ketiga, permintaannya rendah, inventorinya banyak. Nah, rule keempat, permintaannya sedang, inventorinya minim. Nah, yang rule kelima, permintaannya sedang, inventorinya sedang. Rule keenam, permintaan sedang, inventory banyak. Rule 7, permintaan tinggi, sedangkan inventorinya minim. Rule ke-8, permintaannya tinggi, inventorinya sedang. Dan yang terakhir adalah rule ke-9, yaitu permintaannya tinggi dan inventorinya banyak. Jadi yang rule ke-9 ini nih adalah yang paling tinggi dari segala permintaan dan inventory, sedangkan yang rule 1 ini adalah yang paling rendah dari permintaan dan inventory. Lalu di sini ada print yang sangat banyak. Nah, sini print untuk hasil rule 1 sampai dengan 9, yaitu seperti ini: produksi kecil, produksi no, produksi sedang, kecil, no, besar, sedang, kecil. Nah yang ini diambil dari sini, dari rule 1 sampai 9. Oke, lalu produksi no sama dengan max, artinya full. Nah, jadi produksi no R2, produksi no R3, dan produksi no R6. Nah, yang produksi kecilnya R1, R5, dan R9. Nah, yang sedangnya produksi sedang R4, sedang R8. Nah, produksi besar sama dengan produksi besar R7. Jadi produksi besar ini menggunakan F produksi besar R7 dengan kode R7. Lalu di sini ada print lagi atau cetakan. Di sini ada 4, yaitu nilai fuzzy produksi no mengambil dari F produksi no. Lalu yang produksi kecil, F produksi kecil, F produksi sedang, dan F produksi besar. Jadi samain saja. Selanjutnya, nah di sini print kosong artinya untuk memberi spasi enter ke bawah. Lalu di sini saya ingin mencetak judul bernama defusifikasi dengan komen defusifikasi. Nah, lalu komennya ini adalah rumus untuk menentukan defusifikasi. Ada 4. Yang pertama adalah F produksi no
dikali X sama dengan F produksi underscore kecil dikali 10 kurang X. Lalu ada yang kedua adalah 10 kurang X dibagi X sama dengan F produksi underscore kecil dibagi F produksi underscore 0. Lalu di sini ada 10 dibagi X min 1 sama dengan F produksi kecil dibagi F produksi 0. Lalu yang terakhir adalah 10 dibagi X sama dengan dalam kurung F produksi kecil dibagi F produksi 0 ditambah 1. Di sini saya menggunakan rumus yang paling terakhir nomor 4. X sama dengan 10 dibagi F produksi underscore sedang dibagi F produksi underscore besar plus 1. Nah, print adalah ini print jumlah produksinya. Nah, X ini nanti hasilnya muncul ke sini, X ini. Jadi setelah dihitung otomatis maka X ini akan ditampilkan di si halaman sini nih, di print ini. Lalu outputnya bisa dilihat banyak output source code fuzzy system ini, yaitu nilai fuzzy inventory minimnya adalah 0,8, nilai fuzzy inventory sedangnya adalah 0, dan inventory banyaknya adalah 0. Ini untuk jumlah inventory. Lalu jumlah permintaannya yang rendah itu 0, yang sedang itu 0,15, yang tinggi 0,85. Nah, lalu untuk rule if then-nya, untuk rule pertama sampai rule ketiga itu adalah 0. Yang rule keempat adalah 0,15. Nah, yang ke-5 sampai 6 itu 0, produksi kecil dan 0. Rule 7 itu 0,8, produksi besar. Rule ke-8 dan rule ke-9 itu adalah 0. Jadi hasil yang tadi perhitungan tadi ini masuknya ke sini outputnya. Lalu untuk nilai fuzzy produksi 0 sama dengan 0. Nah, nilai fuzzy produksi kecil sama dengan 0. Nilai fuzzy produksi sedang sama dengan 0,15. Nilai fuzzy produksi besarnya adalah 0,8. Oke, lalu untuk yang terakhir adalah defusifikasi. Nah, defusifikasi ini adalah perhitungan yang tadi ini. Nah, ini defusifikasi dengan rumus yang nomor 4 ini. X sama dengan 10 dibagi F produksi sedang dibagi F produksi besar ditambah 1. Jadi hasilnya adalah segini. Jumlah produksi sama dengan 8,421052631578947. Jadi itu untuk nilai defusifikasinya dengan menggunakan rumus ini, rumus defusifikasi, maka akan menyelesaikan masalah dari jumlah produksi dari fuzzy system tersebut. Nah, ini saya menggunakan Google Colab. Jadi ini codingan untuk BFS dan DFS. DFS. Nah, ini hasilnya ini. Lalu untuk UCS, ini hasilnya ini. Lalu yang fuzzy ini. Lalu yang terakhir ini heuristik. Emang banyak codingannya, tapi hasilnya sedikit.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.